Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ria Setia Prihantini, NIM 2025220001, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi kehutanan LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan secara daring pada kelas 11 Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Luruskan. Terus. Maju, jalan. Tim bawah. Ibu jangan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Rimbawa. DPP. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan memimpin membacakan doa terlebih dahulu. Siap, mohon izin Ibu. Silahkan. Sebelumnya, pimpinan saya ambil alih, duduk siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada unit ini, dimulai. Berdoa selesai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran secara daring. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Baik. Boleh ditunjukkan di bagian bawah layar monitor kalian, kan ada bagian reaction ya untuk emoji. Ibu pingin tahu bagaimana perasaan kalian dengan memberikan emoji masing-masing. Apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Silahkan. Junandi sepertinya sedang berpikir berat. Apa yang dipikirkan? Sudah? Oke, terima kasih. Kalian sudah membagi apa yang kalian rasakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat semua? Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Ada Bu. Ada ya. Siapa yang tidak hadir, Pras? Siap, izin Bu, yang nggak hadir Sophia, Siti Sophia Bu.
Oh, Sophia. Kemana dia? Sakit? Dia izin Ibu, ada acara katanya. Akan kalian isi untuk daftar hadir hari ini. Silakan diisikan daftar hadirnya ya. Siapa yang berkenan untuk membuat quotes pagi tentang peduli lingkungan? Siap, saya Bu. Oh, silakan Pras. Saya yaitu bumi adalah ibu kita, terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita. Dia akan selalu mencintai kita selamanya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk quotes-nya dari Pras. Izin menjawab, Silakan Fauzi. lingkungan berarti menjaga impian dan masa depan. Oke, tepuk tangan buat Fauzi. Bagus sekali ya quotes pagi hari ini untuk memberikan semangat, tambahan semangat bagi kalian untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Kemudian jika kalian di sekitar kalian duduk sekarang ada sampah yang berserakan, bisa dipungut, bisa diambil, kalian buang ke tempat sampah, jangan buang sembarangan. Untuk meningkatkan semangat jiwa nasionalisme, pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Minggu lalu kita sudah pernah belajar tentang konsep dasar daripada agroforestry. Siap Bu, izin menjawab. Boleh, silakan Pras. Ini gambar apa Pras? Itu adalah sebuah gambar tentang agroforestry Bu, sistem pengolahan hutan bersamaan dengan pertanian, perkebunan, ataupun bahkan dengan peternakan. Oke, jadi ini adalah gambar daripada sistem agroforestry. Bisa kita lihat di sini ada pohon berkayu, kemudian ada tanaman dari pertanian, kemudian di sini juga ada disertai dengan peternakan ya. Kemudian daripada agroforestry sendiri memiliki tujuan. Ada yang masih ingat apa tujuannya dari agroforestry? Siap, ingat Ibu. Ya, silakan Pras. Ya, tujuannya yaitu ada 4 sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Yang kedua, memperbaiki kondisi tanah serta mengelola sumber air. Yang ketiga, pembangunan hutan secara multifungsi. Dan terakhir, yang keempat, meningkatkan pendapat para petani maupun penduduk miskin. Siap, mungkin cukup Bu. Oke, terima kasih Prasetyo. Jadi untuk tujuan agroforestry itu sendiri, kenapa harus kalian pelajari saat ini di kelas 11? Pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi terkait dengan rencana masa depan kalian ke depannya nanti, salah satu pelajaran ini bisa membekali kalian untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Jadi gini, apapun yang dipelajari dalam ilmu agroforestry, semoga nanti bisa kalian aplikasikan, kalian implementasikan di dalam dunia kerja setelah kalian lulus dari SMK. Misalkan nih, kalau nanti ada yang bercita-cita ingin jadi seorang wirausaha di bidang agroforestry. Nah, mulai sekarang kalian geluti belajar tentang agroforestry, bagaimana sistemnya, bagaimana caranya. Kemudian kalian bisa belajar mulai sedini mungkin tentang pembibitan, kemudian tentang pemeliharaan, baik pemeliharaan pohon, pemeliharaan tanaman pertanian, maupun pemeliharaan hewan-hewan ternak. Nah, itu udah bisa kalian pelajari dari sekarang untuk membekali kalian supaya nanti ketika kalian lulus dari SMK, kalian bisa berwirausaha, bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi kalian sendiri maupun lingkungan di sekitar kalian. Jadi belajar yang baik,
dari sekarang masih belum terlambat, kalian masih kelas 11, masih panjang perjalanannya, belajar semaksimal mungkin, banyak membaca, banyak melihat di sekitar kalian, belajar dari lingkungan kalian saat kalian praktek, saat kalian di masyarakat, kalian bisa belajar supaya bekal yang kalian dapat itu bisa nanti diaplikasikan atau diimplementasikan ketika lulus dari SMK. Dari tujuan agroforestry yang sudah disebutkan, tadi artinya sistem agroforestry dilakukan oleh masyarakat di pedesaan atau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, pastinya sangat memiliki banyak manfaat. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi dari sistem agroforestry. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan manfaat agroforestry dari aspek ekonomi, kedua, menjelaskan manfaat agroforestry dari aspek lingkungan, dan yang ketiga, menganalisis manfaat agroforestry dari aspek ekonomi dan lingkungan. Skenario pembelajaran sama seperti pembelajaran sebelumnya, kalian nanti Ibu minta untuk berdiskusi, membahas permasalahan yang ada di LKPD, pun sistem penilaian yang dilakukan ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian yang menjadi poin penting dalam pembelajaran hari ini ada sebuah tata tertib dalam pembelajaran yang harus kalian simak baik-baik. Jadi yang pertama, seluruh peserta didik wajib mengaktifkan kamera selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, seluruh peserta didik wajib aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Hari ini kita akan belajar memecahkan sebuah permasalahan dengan metode atau model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti ada sebuah tayangan video yang harus kalian simak, harus kalian tonton, harus kalian cermati untuk menjawab, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di dalam tayangan video. Bahwa 2008 awal saya masuk ke sini, indikatornya kan itu banjir. Jadi hampir setiap tahun. Kalau dulunya itu kan 10 tahun sekali, 5 tahun sekali. Nah, kami sungguh merasa sedih sekali ya melihat kondisi hutan kita yang terus berkurang ya. Hutan lindung kita juga terus berkurang. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpahaman masyarakat. Tidak paham terhadap budidaya, tidak paham terhadap rekayasa teknologi, terus peningkatan produksi dan sebagainya. Ketika kami mendampingi kelompok di sini, di Bantaing Bulukumba, itu mulai tahun 2012, ada 26 kelompok yang sudah kami bina, yaitu kelompok pembibitan 20 dan sisanya mereka hanya tertarik untuk pengelolaan kebun. 30% setiap anggota kelompok itu adalah wanita. Pembangunan kebun rehabilitasi ini lebih kurang 1.700 anggota. Telah dilakukan pelatihan pemasaran itu sekitar 75 kali. Environment services 50 kali. Tindak lanjutnya kita membuat pusat agroforestry di setiap kecamatan. Ya, di sini cuma itu kopi dengan cengkeh. Akpor itu masih di sini banyak sekali manfaatnya. Bagaimana memangkas kopi, terus kita diajari juga bagaimana menempel tanaman, terus mengokulasi tanaman. Kalau hasilnya dulu kita biasa panen 5 ton lah. Setelah Akpor masuk, hasilnya alhamdulillah lipat 2 kali dari yang dulunya. Saya sangat berterima kasih kepada Akpor karena dengan datanya saya tahu bagaimana cara-cara bercocok tanam yang baik, bagaimana jarak tanaman yang baik. Tuh, dulu kan caranya kita semprautan, tidak pakai aturan gitu.
Dengan masuknya Akfor ini banyak banyak kemajuan yang diperoleh masyarakat. Dan banyak petani-petani dari luar Kabupaten Bantaeng datang belajar ke Bantaeng untuk bagaimana memproduksi bibit dan bagaimana menghasilkan hasil-hasil produksi bibit itu. Di proyek Akfor ini sejak tahun 2012 bekerja untuk komponen governance. Lebih banyak mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk dijadikan bahan-bahan dasar atau acuan bagi kebijakan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Kalau di Bulukumba ada Perda Masyarakat Adat Bulukumba, kalau di Bantaeng ada Perbuk Jasa Lingkungan. Nah, kalau di level desa kita memberikan masukan untuk RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Akfor juga memfasilitasi terbitnya suatu peraturan bupati, seperti peraturan bupati tentang pengelolaan air. Bagaimana kita memberi insentif kepada daerah hulu sebagai daerah yang melestarikan sumber daya air dan sumber daya alam. Kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi tentang sebuah program kerja dari sebuah organisasi yang peduli terhadap pengelolaan hutan di sekitar wilayah di Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. Dari video tersebut, adakah permasalahan yang mungkin bisa kita angkat untuk kita diskusikan pada pagi hari ini? Baik, Bu. Apa saja manfaat agroforestry bagi petani atau masyarakat di pedesaan? Mengapa agroforestry dapat meningkatkan perekonomian petani atau masyarakat di sekitar? Bagaimana peran serta pemerintah terhadap kelompok tani dalam pengelolaan agroforestry? Nah, jadi ada 3 kelompok yang akan Ibu buat. Masing-masing kelompok ada 5 orang. Ibu campur saja secara heterogen. Ibu sudah siapkan untuk ruang diskusinya. Nanti kalian ketika muncul di layar kalian bisa langsung diklik saja join-nya. Itu kalian bisa melihat atau membaca modul yang sudah Ibu share di Classroom. Nanti kalian bisa lihat Ibu sudah share di bagian tugas ada KKPD, ada bisa kalian baca bagian materi, ada kemudian ada video yang tadi sudah kita saksikan, bisa kalian lihat. Kemudian Ibu harap kalian bisa mengunduh LKPD yang akan kita gunakan untuk diskusi pada pagi hari ini. Sudah diunduh semua ya. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang LKPD yang harus kalian kerjakan dan diskusikan bersama. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti jangan lupa kalian baca terlebih dahulu petunjuk daripada pengisian. Di sini juga ada sedikit materi, bisa kalian baca, ada teori-teori. Kemudian nah ini ada petunjuknya, petunjuk pengisian. Kalian baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Kemudian ada beberapa permasalahan yang bisa kalian diskusikan bersama. Silakan kalian join di breakout room kelompok masing-masing. Sudah nampak? Silakan diklik. Oke, sudah bergabung ke kelompok masing-masing. Ada 3 kelompok. Kelompok 1. Ya, Bu. Dari kelima permasalahan tersebut ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak, Bu. Tinggal bagian diskusinya, Bu. Oke, bisa dilanjut diskusi ya. Siap, bisa, Bu. Ya, jika nanti ada yang ditanyakan, dipersiapkan Ibu mau ke kelompok 2 terlebih dahulu dan kelompok 3, nanti Ibu kembali lagi. Ya, siap, Bu. Oke, silakan. Kelompok 2. Ya, Bu. Apakah ada permasalahan
Dari LKPD Sampai ini yang belum ada, Bu. sudah- Tidak ada? Siap, Bu. Sampai saat ini belum ada, Bu. Baik. Silakan dilanjut diskusinya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanya sama Ibu, dicatat saja. Ibu mau ke kelompok 3 dulu, dilanjut diskusinya ya. Ya Ibu, Siap, Bu. baik. Iya, Ibu baik. Kelompok 3. Ya, Bu. Sudah dibaca LKPD-nya? Apakah ada permasalahan yang ingin ditanyakan terkait lembar kerja yang harus kalian diskusikan? Ya, tidak ada, Bu. Tidak ada? Bisa dilanjut diskusinya ya. Ibu harap semua bisa aktif untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja. Kelompok 1 bagaimana? Sudah Masih berdiskusi, Ibu. masih diskusi, sudah berhasil mendiskusikan berapa permasalahan? Baru 3, Ibu. Oke, silakan dilanjut. Selesaikan semua. Ada yang mau ditanya? Mungkin tidak ada, Ibu. Oke, dilanjut ya diskusinya ya. Nanti disiapkan siapa yang akan presentasi. Siap, Bu. Baik. Kelompok 2 sudah menyelesaikan diskusinya sampai di permasalahan nomor berapa? Sampai nomor 3. Oke, ada permasalahan dalam menyelesaikan? Tidak ada Ibu. Tidak. Bisa dibuka modulnya sama dicari literaturnya di internet ya untuk menyelesaikan berdiskusinya dengan teman-teman. Siap Ibu. Nanti disiapkan siapa yang akan presentasi. Baik. Oke, dilanjut. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kelompok 3 sudah sampai mana mengerjakan LKPD-nya? Sudah sampai nomor berapa? Siap, Bu. Sedikit lagi. Baik, diselesaikan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Kita akan kembali ke room utama untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Siap. Waktu diskusinya sudah habis. Sebelum kalian masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi, Ibu ingin kalian yel-yel terlebih dahulu untuk semangat pagi hari ini supaya tidak ngantuk. Kan tadi sudah lelah berdiskusi. Oke, silahkan Pras. Hanya mohon izin, Ibu. Silakan. 1, 2, 3. Rimbawan di dadaku, rimbawan kebanggaanku, yang rimbawanku masih menang. Rimbawan, Mana semangatmu? Ting ting hae hokya, hae hokya, hae 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 hokya hokya hokya. Bisa? Siap, bisa Ibu. Bisa, Bu. Oke, yang keras suaranya. mana semangatku? Oke, jadi bisa lebih segar ya, sudah ya, nggak ngantuk lagi kan? Siap, sudah, Bu. Oke. Sekarang saatnya kita mempresentasikan
mempresentasikan hasil diskusi dari perwakilan kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1, silakan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Pras untuk mewakili kelompoknya. Yang pertama itu jelaskan apa saja manfaat agroforestry dari aspek ekonomi dan lingkungan. Jawabannya yaitu manfaat agroforestry dari aspek ekonomi adalah memperbaiki kualitas hidup daerah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah. Atau manfaat agroforestry dari aspek lingkungan adalah di sekitar wilayah hutan. Agroforestry menghasilkan lahan yang sehat yang dapat menahan kejadian dari cuaca ekstrim dan dapat mengurangi resiko gagal panen bagi para petani. Baik, assalamualaikum. Ini menjawab untuk soal nomor 2. Jelaskan latar belakang dan sebab diadakannya program pengelolaan hutan dengan sistem agroforestry di Kap Banteng dan Kap Bulukumba. Jawabannya, latar belakang dari sebab diadakannya program pengelolaan hutan dengan sistem agroforestry di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba karena sering terjadi banjir dihampiri setiap tahun yang dikarenakan kondisi hutan yang terus berkurang, baik hutan alam maupun hutan lindungnya. Sehingga agar keberadaan hutan tetap lestari, maka dibuatlah program pengelolaan hutan dengan sistem agroforestry. Mungkin cukup dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Virgi Firdawan. Saya akan menjawab soal nomor 3. Program kerja apa saja yang telah dilakukan Agro bagi kelompok tani dan bagi pemerintah Kabupaten Banteng dan Kabupaten Bulukumba? Izin menjawab. Program kerja yang telah dilakukan Agroforestry Provinsi Sulawesi Selatan adalah sejak tahun 2012 bekerja untuk komponen pemerintahan, lebih banyak mengumpulkan data informasi di lapangan untuk menjadikan bahan dasar dan acuan bagi kebijakan pemerintah, baik di tingkat kabupaten ataupun tingkat desa. Perkenalkan, nama saya Indra Dustira dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan hasil presentasi dari kelompok 2. Jelaskan apa saja dampak positif dari hasil pendampingan dan pembinaan Agfor Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kelompok tani di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba. Jawabannya ialah dampak positif dari hasil pendampingan dan pembinaan Agfor Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kelompok tani di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba adalah pembinaan yang dilakukan Agfor membuat petani tahu bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Cara menentukan jarak tanam yang baik, banyak kemajuan yang dirasakan petani. Karena program Agfor Petani dapat memiliki alat-alat pertanian sendiri yang diperoleh dari hasil jual bibit. Silakan kelompok 3, siapa yang ingin mewakili untuk presentasi? Baik Bu, izin menjawab. Menurut pendapat Anda, mengapa agroforestry dapat meningkatkan pendapatan petani penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kepedulian warga masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya? Secara ekonomi, sistem agroforestry telah terbukti cukup berhasil dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat melalui agro dan jangka panjang melalui tanaman kayunya. Masyarakat dapat mengembangkan teknologi budidaya mereka melalui teknik kearifan lokal seperti pengembangan pekarangan, kebun, pemeliharaan hutan sekunder, dan kawasan lingkungan sekitar desa untuk perlindungan tata air dan mengelola hasil hutan yang ada. Baik Bu, cukup sekian. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya simak. Jawabannya sangat bagus-bagus, luar biasa. Kalian bisa menyimak tayangan video dengan baik, memperhatikan dengan seksama dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi. Jadi
kita beri apus terlebih dahulu untuk kita semua. Jawabannya luar biasa, hebat-hebat, bagus-bagus. Ada sebuah organisasi yang berperan dalam membantu pengelolaan hutan secara lestari, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi kalian? Siap saya Bu. Untuk kesimpulan pada kegiatan Zoom pada kali ini, yaitu agroforestry dikembangkan untuk memberi manfaat pada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agroforestry utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat. Ada manfaat agroforestry yaitu dari aspek ekonomi, memperbaiki kualitas hidup daerah pedesaan, khususnya pada daerah dengan persyaratan hidup yang sulit, di mana masyarakat miskin banyak dijumpai. Manfaat agroforestry dari aspek lingkungan, memelihara dan bila mungkin memperbaiki kemampuan produksi dan jasa lingkungan setempat, mencegah terjadinya erosi tanah, degradasi lingkungan. Mungkin itu kesimpulannya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Prasetyo sudah membantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang manfaat ekonomi dan lingkungan dari sistem agroforestry. Agroforestry dikembangkan untuk memberi manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agroforestry diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah pengembangan pedesaan dan seringkali sifatnya itu mendesak. Agroforestry utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat. Di samping itu, agroforestry diharapkan dapat meningkatkan daya dukung ekologi manusia, khususnya di daerah pedesaan. Baik, ini ada post-test, silakan kalian kerjakan. Ada 5 soal, jangan lupa diisi nama lengkap terlebih dahulu, kemudian kelasnya, kemudian ada 5 soal di bawah. Oke, sepertinya sudah semua. Dari hasil post-test hari ini, yang tercepat dan mengerjakan paling bagus nilainya itu Siti di Rohimah yang nilai tertinggi dan tercepat mengerjakan post-test hari ini. Untuk rewardnya nanti bersamaan dengan reward pembelajaran sebelumnya akan Ibu kirimkan ke rumah kalian. Selamat buat Siti Rohimah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian merefleksikan pembelajaran kita, apa saja yang sudah dipahami, apa saja yang belum dipahami, dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Ibu mempertanyakan apa saja yang sudah dipahami dalam pembelajaran hari ini. Saya akan menjawab. Yang sudah saya pahami dalam pembelajaran hari ini yaitu mengetahui manfaat ekonomi dan lingkungan dari sistem agroforestry, mengetahui dampak positif pengelolaan agroforestry bagi petani dan masyarakat sekitar hutan. Baik Bu, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jawab. Untuk yang belum dipahami, Virgi, apa? Ada tidak? Yang belum saya pahami tentang peran serta pemerintah dalam pengelolaan agroforestry, yaitu yang terkait dengan undang-undang. Oke, jadi yang terkait dengan undang-undang itu pasti banyak ya. Pasti untuk memahaminya perlu proses, perlu pembelajaran yang lebih lagi. Nanti Virgi rasakan perasaan selama pembelajaran tadi, apa yang Virgi rasakan?
Perasaan selama pembelajaran sangat senang karena bisa melihat dari tayangan video tentang bagaimana pengelolaan agroforestry di provinsi lain. Oke, jadi kalian yang berada di Pulau Jawa bisa melihat dari tayangan video tadi bagaimana sistem pengelolaan agroforestry yang berada di Provinsi Sulawesi ya. Pastinya menambah pengetahuan baru buat kalian, kepada kalian untuk refleksi pembelajaran, dan hasil diskusi bisa dikirimkan ke Google Classroom-nya ya untuk penilaian secara tertulisnya. Nanti bisa kalian upload di Google Classroom kalian. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Kalian nanti bisa lebih banyak membaca lagi terkait manfaat-manfaat agroforestry yang lain selain ekonomi dan lingkungan. Itu pasti banyak. Nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan kembali belajar untuk materi-materi yang selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Siap Bu, mohon izin ya Bu. Baik, silahkan Pras. Ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan Zoom Meet pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebagai bentuk akhir dari pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang, ada yang salah dari Ibu mohon maaf. Yang sebesar-besarnya terima kasih karena kalian sudah berperan aktif. Kalian mau belajar dengan mandiri hari ini. Semoga sedikit ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses selalu buat kalian.